Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Lilis Indah Liana, dari SMP Negeri 7 Kota Malang, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 145B, bersama fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktek Bapak Davi Rosyidudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif serta kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tahapan koneksi antar materi modul 1.4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, keterkaitan materi di modul 1.4 dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu: mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Dengan terwujudnya budaya positif, maka akan tercipta suasana yang aman dan nyaman pada ekosistem sekolah. Budaya positif akan mudah untuk diikuti dan menular kepada orang di sekitarnya jika dilaksanakan secara konsisten dan pastinya secara kolaborasi. Dikarenakan setiap warga sekolah mempunyai karakter yang berbeda, maka guru harus memahami konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti tersebut diantaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Keterkaitan antar materi berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Agar budaya positif di lingkungan sekolah bisa terwujud dengan baik dan terus berkelanjutan, maka seorang guru harus menerapkan dan menguatkan di dalam dirinya nilai-nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, serta mampu mengaktualisasi secara optimal peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan mampu mendorong mewujudkan visi yang telah dibuat dan disepakati bersama, sehingga bisa menciptakan siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk merefleksikan materi dalam modul ini, saya memaparkan juga pemahaman tentang konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara untuk menuntun kodrat anak agar bertanggung jawab dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan faktor utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut,
sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Berikutnya adalah motivasi. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya, sedangkan motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari hukuman atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, yaitu bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Ketika seseorang melakukan sebuah tindakan, pasti mempunyai suatu alasan. Alasan tersebut berasal dari kebutuhan dasar manusia yang terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ketika saya mempelajari teori motivasi, bahwa ternyata penghargaan mempunyai dampak yang kurang baik bagi siswa, yaitu dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, serta dapat menyebabkan ketergantungan bagi siswa. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yaitu saya tidak lagi memberikan hukuman dan penghargaan pada siswa, karena kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Ketika saya menangani masalah siswa seperti kabur dari sekolah dan perkelahian antar siswa, saya sudah menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Namun, saya belum menerapkan menanyakan keyakinan karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, ke depannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman ketika menerapkan segitiga restitusi. Ketika mengetahui ada siswa yang bermasalah, saya merasa marah dan jengkel. Namun, saya segera menyadari bahwa perasaan tersebut tidak menjadikan solusi bagi siswa. Oleh sebab itu, saya termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, dan menggali motivasi apa yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saya merasa senang dan bangga ketika siswa menyadari bahwa dia merasa bersalah dan berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai tumbuhnya motivasi dari dalam diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.
Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer dengan menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya setelah saya merasa masih kurang puas karena siswa masih mengulangi masalah yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menempatkan posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah siswa bisa menyadari kesalahan yang dilakukannya, dan memberikan ruang kepada siswa bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan masalah dengan menemukan solusinya sendiri. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun belum semua. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Namun, bagian yang belum saya lakukan adalah bagian menanyakan keyakinan, karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah sikap saling menghargai, dan perlunya adanya tindakan konsisten dan kolaboratif antara kepala sekolah, guru, dan murid untuk mendukung tumbuhnya budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut saya sertakan mind mapping koneksi antar materi modul 1.4 dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak yang dibuat melalui pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bagja, serta budaya positif di sekolah, maka akan dapat mewujudkan siswa yang mempunyai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.